kembali lagi di program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Diskominfo Kaltim. Untuk segmen ketiga ini kita akan sebentar nyeruput sesuai dengan tagline kita. Boleh kita buka maskernya dulu, tetap menggunakan protokol kesehatan dibuka. Nah, sebentar kita nyerumput. Nyerumput kopi ya sama-sama. Panas tapi Pak. Panas ya, panas ya. Buat sobat kom yang ada di rumah ataupun di kantor juga boleh ikut sambil nyerumput. Kita sumput sama-sama, oke? Anget ya? Anget banget. Oke, pas banget nyesuaikan. Kita tutup lagi maskernya ya, sesuai dengan protokol kesehatan kita. Nah, di segmen ketiga ini kita topiknya, sesinya adalah Q&A atau question and answer. Kalau bahasa Jerman, ikan bertanya aku bertakut. Nah, itu. Ikan bertanya aku bertakut. Ya kan? Nah, ini ada berapa dari Sobat Kom tulis di kolom komentar Instagram dan di Facebook. Saya akan coba bacakan. Bentar ya, saya lihat dulu. Yang udah masuk di kolom kita. Wow. Ya, ini lumayan banyak, saya juga bingung nih. Mungkin yang pertama dari Wahyu Ida, IG-nya wahyuda75@gmail. Ini Wahyu Ida nih dari Jogja. Luar biasa loh ya. Masya Allah. Yang nonton Sobat Kom kita dari Jogja. Ini mau nanya, kayaknya ke Bu Kiki kayaknya. Gimana cara kita bisa punya pengikut yang banyak banget sebagai etis jualan kita untuk di tweet atau Facebook orang lain? Oh, ini maksudnya gimana tuh? Ya, dapatkan yang banyak banget, yang hanya 3 bulan aja udah ratusan dan di like ratusan orang saat posting satu pic. Sebenarnya kalau mau kita itu di like banyak, di follow banyak, pertama memang harus perbaikin produk dan konten sih Pak. Benar. Itu yang paling penting gitu. Karena sekarang punya sosial media, tapi kalau produk kita, konten kita juga tidak menarik, juga ya nggak bisa. Apa yang mau kita naikkan gitu. Jadi kayak di Dapur Kiki sendiri aja, saya nggak memilih misalkan buka store yang gede, saya jadi punya studio mini di rumah. Saya lebih milih beli kamera bagus, lensa bagus, lighting yang oke untuk foto produk saya gitu. Jadi dengan di situ itu bisa menunjukkan kita jadi profesional gitu dengan pengambilan foto yang bagus itu ya, tuh juga menunjukkan jadi mungkin teman-teman yang HP-nya udah proper mungkin itu bisa gitu. Tapi kalau memang mau lebih bagus lagi itu pakai kamera, pakai lensa gitu. Karena itu juga melihat orang jadi ngeliat kayak Dapur Kiki, wah meyakinkan gitu, meyakinkan orang. Itu sih yang penting, produk dan kontennya harus diperbaiki dulu. Oke, kalau dari Amelnya, harus. Kalau dari Amel sendiri, Apa dari itu Pak? tadi pertanyaannya bagaimana bisa menaikkan follower? Oke. Jadi kalau dari Amel sendiri bagaimana menaikkan followers kurang lebih 3 bulan Kak ya? Iya. 3 bulan. Kalau Amel Fair pribadi, ya. Kalau Amel pribadi itu real followersnya, tapi Amel punya tips nih buat bapak, buat kakak dan teman-teman di rumah. Nah sekarang ini banyak banget tuh Pak, misalnya Raffi Ahmad sering banget buat giveaway. Itu kan followersnya udah berapa puluh juta nih Kak. Nah misal kalau kemarin itu yang sempat saya ikut sekali di IG Hot Pangsit Nyonyor, itu bener-bener langsung naik 2.000 dalam waktu 2 hari. 2 hari aja Pak, itu ikut giveaway. Nah jadi ikut giveaway-nya kita yang nyumbang, kita yang sumbang patungan ya? Iya patungan giveaway giveaway. gitu. Tapi yang mengadakan giveaway bener-bener diupload dari Instagram yang banyak followersnya gitu. Jadi tuh sangat mempengaruhi kalau misalnya mau cepat dapat followers. Nah ini ada lagi pertanyaan dari IG-nya Adiskrap, ini dari Surabaya, Sobat Kom kita dari Surabaya. Pokoknya kayaknya seluruh Nusantara ya Bu ya. Nah ini pertanyaannya, apakah untuk berjualan pertama kali bisa menggunakan Instagram pribadi atau kita harus membuat Instagram sendiri untuk berjualan? Yang mana kita sebagai pemula yang benar-benar baru berjualan. Nah ini untuk buat Bu Kiki. Oke, jadi ini untuk
saran ya, untuk pertama jualan, saya tetap menyarankan teman-teman untuk buat akun sendiri yang bisnisnya, walaupun nanti yang branding itu kita pribadi, gitu. Jadi kita itu mengarahkan teman-teman followers kita itu untuk ngefollow ke akun bisnis itu, karena kita mau membesarkan bisnisnya. Bukan karena ya semoga nanti dia akan besar gitu loh. Walaupun misalnya kayak Mbak Amel sendiri itu udah followersnya udah banyak, tapi pangsit nyonyornya tetap punya Instagram sendiri kan, karena kita jangka panjang lah seperti itu. Oke, ini mungkin lanjut ke dari tempat kita juga. Iya, padahal followersnya dari tempat kita juga, nggak apa-apa. Ini dari Medan nih Mel, buat Amel. Wah, apa tuh, Pak? Buat generasi muda, apa sih manfaatnya dari medsos? Wah, jadi gini, tergantung dari pola kita, Kak. Kita mau ke arah yang positif atau yang ke arah negatif. Tapi sebisa mungkin kita sebagai generasi milenial, Kak ya, harus tetap memberikan yang positif. Jadi Amel pribadi, Genmil nih, merasakan banyak banget sih Pak manfaatnya. Oh iya? Alhamdulillah, melalui endorse, tabungan menambah, kemudian dengan dikenal banyak orang, Amel jadikan sebagai khairun nas anfa'uhum linnas, lebih memberikan manfaat banyak orang lain, kemudian juga lebih merasa lebih peduli, lebih cepat tahu apa saja sih yang sudah terjadi di dunia, khususnya di Indonesia gitu. Kita kayak lebih sering update gitu, Pak. Lebih mudah. Iya, lebih mudah update, lebih mudah mengetahui kabar dari mana saja. Nah, ini ada dari Bandung juga nih, dari Jikni Funds. Dia mungkin tanyanya sama Bu Kiki dan Mbak Amel, apa sih kerugian berjualan di bisnis lewat media sosial? Kerugiannya ya, bentar, saya mikir dulu. Nah, mikir. Iya, soalnya sangat karena sangat membantu, Pak. Karena kayak 98, mungkin 99% itu yang mensupport gitu. Jadi media Jadi banyak untungnya Bu ya? Iya, tapi saya punya satu kerugiannya. Jadi ini juga mungkin teman-teman UMKM di luar sana gitu. Sekarang itu mudah banget ada orang-orang yang kurang baik di luar sana, kadang yang nyomot foto kita. Itu bisa terdampak juga. Saya pernah ngalamin itu, makanya di Instagram Dapur Kiki sekarang tuh saya kasih tagline denda curi 5 foto denda 5 juta. Iya, curi foto Dapur Kiki itu dendanya 5 juta. Iya, gitu. Karena apa? Udah kejadian di saya. Banyak yang curi nggak Bu? Dulu sebelum saya terapkan, padahal saya udah pakai watermark loh. Saya udah pakai watermark di tengah puding saya itu dicoret dong sama dia. Bisa, kalau watermark bisa dihapus kan? Iya, jadi pinter banget kan. Saya udah kayak pernah dicuri orang Samarinda juga. Udah saya tegur juga, akhirnya dia pakai foto sendiri karena jeleknya gini. Orang customer itu beli ke dia, komplainnya ke saya. Itu pernah nyampe ke saya. Jadi yang kayak, Mbak, ini kok pudingnya beda ya dengan yang digambar yang Mbak posting. Mbak belinya di mana? Saya ada lihat di Facebook Mbak di Busam. Saya kayak nggak ada posting di Busam. Iya benar. Iya kan? Saya kayak nggak ada posting di Busam deh, kayak gitu kan. Nah setelah saya telusurin malah jadi Mbak itu yang informan saya bahwa ada yang pakai foto-foto saya gitu. Jadi ya memang itu sih salah satu kerugiannya, kita nggak bisa mengkontrol orang gitu. Bener. Kita nggak bisa kontrol orang, mereka curi, comot atau apapun. Karena ya tetap aja ada aja orang yang kurang baik di luar sana yang memanfaatkan ketidak bisa kontrolan kita itu gitu. Kalau dari Amel? Amel juga. Iya. Oke. Kurang kerugian kerugian sosmed. Sebenarnya Amel untuk usaha yang sekarang itu offline juga, online juga. Untuk outlet ada 4, ada yang lagi aktif ada 3. Tapi emang benar-benar balance sih Kak. 80% 20% lah. Kerugiannya ya Kak. Saya sampai sekarang tuh bingung cari kerugiannya apa Pak. Karena menurut saya media sosial ini sangat membantu usaha saya. Iya, karena dengan adanya media sosial saya bisa upload di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Dengan itu apa yang Amel jual itu semakin banyak dikenal orang lain gitu. Semakin memicu mereka juga untuk kepo dan pingin merasakan. Jadi menurut saya alhamdulillah media sosial sekarang ini selagi saya melakukannya dengan positif, saya juga mendapatkan feedback yang positif. Oke, seperti itu. Nah ini dari, mungkin kita lanjut lagi. Boleh. Dari Sari 3003, ini dari Banjarmasin. Dia bertanya kepada Ibu Kiki, apa kiat-kiat dalam meningkatkan branding produk? Nah,
kiat-kiatnya ya untuk menaikkan branding produk itu pertama produk kita dulu gitu. Kita harus pastikan memang produk kita itu berkualitas dari segi komposisi, terus juga kita punya inovasi atau perbedaan yang paling nggak jadi pertimbangan orang lain apa gitu. Itu harus kita punya keunggulannya itu. Setelah itu juga kenapa? Penyajian. Ya, penyajiannya, mungkin servisnya kita. Dan satu lagi, karena kita online, ini perlu diperhatikan banget ya sama para penggiat UMKM online. Itu penyapaan kita melayani customer melalui WhatsApp dan lain itu perlu diperhatikan. Dengan adanya WhatsApp bisnis itu juga membantu kita membalas auto text biar orang nggak ngerasa kayak dianggurin nih, nggak dijawab. Kayak gitu tuh service online-nya harus dikencengin gitu. Kadang kan ada misalkan pesan online gitu, Mbak saya pesan, dijawabnya mungkin 7 jam kemudian, besok, atau enggak dijawabnya slow respon, atau enggak dia jawabnya oh ya tar, jawabannya singkat-singkat. Kita kan jadi kesel. Itu sama aja kayak kita lagi ke toko terus yang kayak beli apa kayak dicuekin gitu, balik aja nggak jadi beli. Iya gitu. Memang service online itu juga kita perlu sabar-sabar. Itu juga sih untuk kiat-kiatnya. Terus juga terus belajar untuk kiat-kiat cara mempromosikan bersaing sehat di dunia sosial media itu sendiri. Oke, ini buat Amel pertanyaan dari Nando Pratama dari Samarinda. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengurangi kecanduan terhadap media sosial buat generasi milenial? Kecanduan, ini canduan dalam arti apa dulu Pak? Tapi kita juga harus membatasi ya Kak megang HP, karena kan mata kita kasihan nih. Kemudian kita juga butuh istirahat. Kalau dari Amel sendiri, kalau misalnya pas udahlah jangan pegang HP dulu gitu kan. Yang penting pekerjaan yang penting itu udah terselesaikan. Caranya itu kalau Amel ke ini sih ke yang lain. Misal Amel baca buku. Amel tuh Kak suka banget baca kisah sahabiah. Nah Amel suka Pak. Kalau Amel pribadi mungkin yang muslim itu lebih arahkan ke buku, kemudian kegiatan komunikasi yang ada dalam rumah. Ajak ngobrol itu penting banget Pak. Interaksi dengan keluarga di rumah, dengan orang terdekat itu penting. Ya, ini mungkin juga maksud Nando ini mungkin maksudnya kan kadang kita gini nongki ya Mbak. Nah, ketika kita nongki sama teman-teman, tiba-tiba nih pada ngumpul semua, HP semua tapi gitu pada Pak megang HP semua. Nah itu seperti apa? Nah ini alangkah baiknya pada saat udah ngumpul guys, kita ngumpul nih nongki ada pembahasan, yuk HP-nya dikumpul dulu. Kumpul juga HP-nya. Kumpul dijual gitu ya. Biasa kalau Amel dengan bubuan Amel Pak, bubuan Samarinda gitu kan. Biasa kita kumpul dulu di tengah, kalau nggak di depan. Kadang kita disalin bareng. Ntar kan kalau mamah orang tua bisa nelponnya pakai yang biasa. Gitu. Jadi bener-bener HP ya di stop kan, harus dari kitanya sih. Kadang tuh kayak aduh ada notif masuk gitu kan. Alangkah baiknya dinonaktifkan dulu atau enggak HP-nya dibalik gini. Iya, biar nggak kepo. Iya bener. Memancing kepo notifikasi itu. Iya, tapi emang benar sih Pak Nando, itu tuh HP juga pasti ada bawa dampak negatif sih. Karena dengan kita kecanduan handphone, kita lebih jarang berkomunikasi dengan sekitar kita. Contohnya nih, Bapak lagi bawa HP, Kakak lagi bawa HP, kita kayak kurang ngobrol ya. Asik sendiri gitu ya. Iya, malah bisa-bisanya kita kayak ngetik lihat HP. Iya betul. Ngetik-ketik sini sendiri, teman di sebelah nggak tahu dia tanya apa gitu ya. Malah orang rumah ada yang begini Pak. Mohon maaf ya. Kan lagi nonton juga keluarga di rumah. Pasti. Kamarnya nggak jauh beda Pak. Saking gak maunya teriak, telepon, Mimi masuk dulu makan. Padahal nggak jauh gitu kan. Tuh, jadi kayak lebih sebenarnya itu bukan kecanduan, itu kayak lebih canda-canda aja sih. Oke, ya itu mungkin ya. Kita mungkin lanjut, ada pertanyaan dari Siti dari mana ini? Siti dari Yogyakarta. Oh, Jogja. Nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya konten seperti apa yang saat ini bisa menjual di pasaran dunia maya? Nah, ini dari Siti dari Yogyakarta. Oke, silakan Kiki. Konten yang bisa dijual di dunia maya adalah konten satu yang menarik secara segi fotografi, dari segi
penyampaiannya ya, dari memang harus belajar mau nggak mau, kita semua ini harus belajar sama orang gitu ya, cara pengambilan gambar yang baik, fotografi, lighting dan lain-lain, mau nggak mau semua orang harus belajar gitu, walaupun pakai HP biasa paling nggak kita tahu lah bagaimana cara pengaturan pengambilan gambar. Itu sih. Ini kayaknya saya udah baca semua karena pertanyaannya hampir mirip-mirip. Pertanyaan tuh ya kayak gini nih, biar banyak followernya, rata-rata tanya gitu. Banyak follower. Ayo buat konten. Sekarang mau banyak followers tapi nggak punya kontennya gitu. Mau banyak followers tapi jadi tim rebahan, nggak bisa mah gitu. Antara nge-branding usaha atau nge-branding diri. Tapi alangkah baiknya nge-branding dua-duanya. Gitu. Mungkin sebelum kita menutup acara, mungkin ada pesan terakhir dari Ibu Kiki buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau buat para pelaku usaha yang ingin mengikuti jejak Ibu Kiki. Wah, Masya Allah ya. Jadi mungkin pesan-pesan saya adalah mungkin pertama untuk pemerintah, mungkin pemerintah kita lagi berada di situasi yang sangat berat ya. Untuk bisa bertahan di pandemi ini aja itu juga sebuah keajaiban, karena banyak juga yang rebah gitu ya, runtuh ketika bertemu pandemi ini. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah yang istilahnya saya yakin niat baik mencari yang terbaik untuk masyarakat, dan juga di tengah kondisi yang harus juga mengutamakan kesehatan dan UMKM. Jadi mungkin kedepannya mungkin pemerintah juga kita lebih sering duduk bersama, ngobrol bareng begini, UMKM diundang, akhirnya bisa ketemu Pak Faisal gitu kan, ketemu Kadis, bisa istilahnya mudah gitu loh. Nggak lagi harus kalau ketemu kepala dinas tuh gitu harus banyak bersurat gitu ya, nggak begitu. Sekarang jadi lebih mudah diskusi dan lain-lain. Akhirnya mungkin lebih banyak program yang yang akan dicanangkan nanti bisa duduk bersama dengan para pelaku usaha. Terus juga pesan buat teman-teman yang mungkin lagi sedang berjuang, kita semua sama berjuang melewati masa pandemi ini. Tetap semangat, semuanya di sini hebat. Kita semua sama-sama saling merangkul, bukan saatnya kita menjatuhkan orang lain, tapi saatnya kita kolaborasi nih. Mungkin yang jual makanan mix sama jual minuman, mungkin kemarin saya kolaborasi juga sama FNS Floris sama Floris. Jadi kolaborasi tuh waktu Hari Ibu. Jadi saya buka paket, beli puding Hari Ibu dapat bunga gitu. Itu kerjasama sama Floris. Ayo saatnya kita kolaborasi, nggak usah lagi kayak iri-irian, saling menjatuhkan. Udah, ini bukan saatnya begitu. Di pandemi ini saatnya ayo kita bangun sama-sama, kita kolaborasi apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Pokoknya tetap semangat. Gitu. Kalau dari Amel selaku generasi milenial, ada yang mau disampaikan buat teman-temannya? Dari saya, generasi milenial untuk generasi milenial, sebagai reminder juga buat Amel, ada 3 pesan. Tidak boleh dilakukan 1, tidak boleh dilakukan 2, harus wajib 3-tiganya. Yang pertama, sebagai generasi milenial kita harus beriman, Pak. Karena sesuai dengan negara Indonesia, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan cara kita beriman, kita lebih mengingatkan dengan yang menciptakan. Kemudian kita tidak banyak berharap kepada manusia. Kita lebih sering datang ke tempat ibadah, karena dengan itu kita lebih meminimalisir perbuatan yang negatif, teman-teman. Yang kedua, hendaklah kita generasi milenial harus berilmu, karena dengan berilmu kita memiliki kemampuan, memiliki potensi, dan ingin meningkatkan potensi itu. Karena jangan sampai kita menjadi generasi milenial yang mudah dibodohi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, berilmu, beriman itu belum cukup. Kita juga harus berakhlak. Karena banyak yang beriman, banyak yang berilmu, banyak yang pintar, tapi ngejulit. Banyak yang beriman, banyak yang berilmu, tapi menjatuhkan. Nah, akan tetapi jikalau ada yang beriman, berilmu, berakhlak, dengan berakhlak pastinya sopan santun, ramah, berbicara yang baik atau diam. Nah, apabila kita sudah punya 3 paket itu, teman-teman generasi milenial, apa tadi? Beriman, berilmu, dan berakhlak. Maka kita akan menjadi generasi yang didambakan oleh negara dan dunia, seperti itu. Amin. Ya, sebelum saya akhiri acara ngopi sore kali ini, mungkin
saya akan beri pantun. Nah, suka saya pantunnya. suka ya. Kita bilang harus kita pantun bilang nggak? cakep ya. Kita yang cakep ya, kita yang cakep. Oke. Sayur tumis, Belum. Ya, terus. sayur pare. Cakep. Jangan lupa di hari Kamis ada ngopi sore. Wow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, maaf lahir batin.